perjanjian kan? Dan itu kan karena kita anak KKN pertama yang tinggal di sana. Oh, anak KKN pertama. Jadi berarti kalian menginginkan standar yang tinggi itu. Iya. Makanya pas kita pulang, mereka hanya bisa berkata, saya tidak bisa menerima anak KKN lain karena hanya kalian yang ada di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di bincang-bincang seru terkait dengan program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kebetulan pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan adik-adik yang telah melakukan pengabdian masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan KKN kerjasama. Alhamdulillah kita juga sudah kedatangan tamu bukan hanya dari Yayen Parepare, tetapi juga ada dari UIN Khas Jember. Di sini perwakilan dari masing-masing posko itu ada 2 orang dari UIN Khas Jember ditambah dengan mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Yayen Parepare. Nah, hari ini kita akan mendengar apa sih sebenarnya yang telah dilakukan oleh adik-adik kita selama kurang lebih 45 hari ya di Morowali, menuju Kepulauan Sulawesi Tengah. Oh ya, ini seru loh. Soalnya menurut informasi mulai dari berangkat sampai penarikan mahasiswa KKN kerjasama ini memiliki cerita-cerita yang menarik, unik ya. Seperti itu. Mulai dari tantangannya mereka berangkat ke sana sampai dengan beratnya mereka meninggalkan tempat KKN yang mereka tempati di sana. Jadi di sini ada 4 posko. Ada dari posko Mbokita, ada dari Pulau Tengah, ada dari Pulau 3 dan Pulau Masadian. Kira-kira mana pulau yang paling banyak nih penduduknya? Masadian. Pulau Masadian ya. Yang paling sedikit? Pulau Mbokita. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang seru aja terkait apa-apa sih yang telah adik-adik lakukan di masing-masing tempat pengabdian. Mungkin saya mulai dari Mbokita, Adinda Aldi. Kira-kira bisa nggak diceritain mulai dari berangkat sampai program-program kerja yang dilakukan di sana sampai masa penarikan meninggalkan Pulau Mbokita yang saya dengar konon kabarnya ya. Katanya Pulau Mbokita itu sampai masyarakatnya begitu berat untuk melepaskan adik-adik yang melakukan pengabdian di sana. Kira-kira bagaimana nih pesan dan kesannya terkait KKN kerjasama ini? Iya, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi Bunyala Kadri, akrab disapa Aldi. Saya dari jurusan Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kontingen Institut Agama Islam Yayen Parepare. Oke, baik. Mungkin kalau pesan dan kesan, pertama pada saat pemberangkatan itu, pesan pertama saya sendiri, pada saat pemberangkatan itu saya pikirnya ini wah seru sekali nanti nih perjalanannya karena kita dipadukan dengan panorama pemandangan alam antar pulau ke pulau kita bisa menikmati perjalanannya di sana. Banyak sekali pemandangan yang kami lihat. Cuma waktu pada saat pertama itu kami gembira, bahagia, ceria. Ya, kalau nggak salah Aldi itu duduknya, kalau nggak salah ingat di depan ya, di kapal pinisi itu, paling depan itu. Ya, sampai dia lambaikan tangan kayak Titanic. Nah terus. Ya, kapal pinisi yang katanya kapal pinisi. Asdar Jaya. Ya. Jadi pertama itu bahagia sekali rasanya. Datang hujan, badai itu sudah berhamburan semua. Ini mau kemana ini tidak ada jalan daripada kedinginan. Saya masuk di dalam kapal itu banyak orang, banyak cewek. Ya udah saya keluar lagi. Kemudian habis itu
saya keluar lagi ke belakang melihat teman-teman pada mabuk semuanya di sini. Oh, sudah mabuk laut semuanya. Itu kira-kira kalau nggak salah pukul udah hampir malam ya? Sudah mau Udah hampir maghrib. Jadi pada saat itu badai sudah mulai datang, semua sudah berhamburan mencari tempat ternyamannya. Masuk ke kamar juga banyak perempuan, terpaksa kita ada yang tidur di luar malah kena hujan-hujan. Nah, terus itu kan tantangan lah, itu adalah dinamika. Nah, pada saat tiba di pulau itu perasaannya Aldi itu seperti apa? Iya, pada saat tiba di Pulau Mbokita itu perasaannya itu awalnya masih kayak semacam masih terbawa suasana, masih terbawa Goyang-goyang. Pasti perasaannya Goyang. tahan nggak tinggal ini atau enggak? Iya, begitu. Nah, hari pertama di sana kami belum terlalu akrab dengan masyarakat di sana, belum terlalu akrab sama bapak-bapaknya, ibu-ibunya, pemuda-pemudanya dan adik-adiknya. Cuma first time di sana itu adik-adiknya langsung datang ke kami, manggil kakak begitu. Kemudian kami menyapanya kembali, ya adik, kami dari KKN kerjasama 3 kampus di sini. Selanjutnya berjalan lama-kelamaan akhirnya itu. Kira-kira berapa lama tuh baru merasakan wow ternyata seru nih? Kalau dari saya pribadi sih 1 minggu lebih. 1 minggu lebih untuk beradaptasi. Oh gitu. Kebersamaannya. Nah, Aldi kalau nggak salah mau kita itu ada beberapa program kerja kemarin pada saat Expo di IAIN Kendari itu program kerja andalannya termasuk mendirikan PAUD dengan mendirikan menjadi staklim. Kira-kira bisa nggak diceritakan histori singkatnya gimana nih jalannya atau alurnya sehingga kalian bisa membentuk atau membangun sebuah PAUD di sana dan menjadi staklim? Iya. Mungkin sebelumnya daripada posko saya sendiri itu di posko Pulau Mbokita kami itu membina 3 program kerja. Kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama bidang kepariwisataan, bidang keagamaan dan bidang pendidikan. Nah, pertama dari bidang pendidikan itu kami melihat dari anak-anak di sana yang banyak sekali putus sekolah, banyak sekali yang tidak melanjutkan pendidikannya karena betapa pentingnya pendidikan. Jadi kami berinisiatif 3 kampus di sana dari yang Parepare, yang Kendari dan UINHAS Jember. Melihat anak-anak di sana banyak sekali yang putus sekolah, kemudian kami kayak semacam berinisiatif, simpati juga istilahnya, karena anak-anak di sana yang anak-anak kecil itu belum tersentuh Pendidikan tertinggi di Pulau Mbokita itu kira-kira sampai di mana tuh Bang? Kalau pendidikan paling tertinggi itu kebanyakan itu sederajat SMP, MTS itu. Nggak ada sekolah SMP di sana? Nggak ada. Kalau misalkan mereka mau SMP harus kemana? Kalau mau SMP harus menyeberang pulau lagi, baik itu ke Labengki, baik itu ke harus menyeberang pulau. Atarape. Dan waktu jarak yang dibutuhkan untuk ke sana kira-kira berapa lama? Kalau untuk waktu jarak tergantung dari kapal yang Kalau biasanya Katinting? kalau Katinting itu cepat, lumayan sekitar 2 jam. Kalau dari Mbokita ke Labengki. Kalau speed itu yang agak cepat itu? Speed itu tidak cukup 1 jam. Tidak cukup 1 jam. Jadi inilah yang sebenarnya melatar belakangi kalian membangun sebuah program kerja untuk mendirikan PAUD dan menjadi staklim yang ada di sana. Terus gimana nih respon masyarakat yang ada di sana? Kira-kira setelah kalian tinggalkan di sana ada nggak kira-kira yang bisa melanjutkan program kerja kalian ini? Ya, syukur alhamdulillah masyarakat di sana sangat terbuka dan sangat sangat mendukung dan sangat welcome di sana dengan mendirikan adanya PAUD, karena memang anak-anak di sana yang masih kecil mau sekali ikut sekolah tapi belum waktunya untuk masuk SD. Makanya kami semua ini berinisiatif membangun yang namanya PAUD, namanya itu PAUD Al-Khiratul Desa Mbokita. Yang dimana first time itu pertamanya itu diajar kami dari kakak-kakak, diajar dari kakak seminggu diajar. Kemudian karena masa penarikan sudah mulai tiba, maka kami berinisiatif lagi untuk bagaimana caranya supaya PAUD ini bisa terus berjalan. Ya, karena mau
mau tidak mau, karena PAUD ini juga sudah dapat izin dari pemerintah setempat untuk mendirikan, sudah ada legalitasnya di sana, sudah didukung baik kepala sekolah, pemerintahan di sana, bahkan kepala desanya sangat mendukung adanya PAUD ini dan sangat berterima kasih, memberikan apresiasi kepada kami semua. Iya, itu nampak sih, soalnya kepala desanya juga dengan dosen DPL-nya sempat berbincang-bincang, katanya kalau bisa Bu kita itu dijadikan sebagai desa binaan, terus kalau bisa dia menjadi agenda tahunan anak KKN dikirim di sana. Artinya ini adalah apresiasi yang sangat luar biasa untuk adik-adik mahasiswa yang melakukan KKN kerjasama di Bu kita. Artinya ini adalah indikator keberhasilan kalian di sana. Terima kasih Andi. Nah selanjutnya nih Jember nih. Udah berapa hari nih di Parepare Jember? Masya Allah, ada sekitar 1 minggu sudah di sini. Perlu kami informasikan bahwa Jember ini sebenarnya penarikannya bersamaan dengan Parepare, karena Jember ini orangnya sosial banget. Begitu terjalinnya keakraban antara 3 perguruan tinggi, YAIN Kendari, YAIN Parepare, dan UINAS Jember. Akhirnya Jember menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi selama 1 minggu di YAIN Parepare. Sudah jalan kemana saja Jember? Saya diajak jalan-jalan banyak di sini. Kemana? Salah satunya di Toraja. Karena Toraja itu Tanah Toraja yang merupakan tempat nantinya yang akan kita rekomendasikan untuk KKN Nusantara. Iya. Nah terus kesannya hebat, apalagi kita untuk pertama kalinya datang yang dari Jawa untuk perjalanan jauh dari di Jawa nggak ada ya kayak karena pasti berbeda pastinya, Oh. pariwisatanya pasti berbeda dan pengalaman pertama bagi teman-teman juga keluar dari zona nyaman yang di Jawa untuk bisa berkesempatan melihat luasnya Indonesia, terus beragam ini KKN sambil traveling gitu ya. Iya, KKN berkedok healing. KKN berkedok healing ya. Dan juga menambah banyak pengetahuan tentang budaya-budaya Indonesia yang belum pernah kita ketahui juga, dan sumbernya real, langsung kita lihat bahwasanya oh ini keragaman Indonesia itu benar-benar. Warga di pulau mana nih? Saya dari Pulau Tengah. Nah sekarang apa nih pesan dan kesannya bersama dengan mahasiswa dari YAIN Parepare melakukan KKN kerjasama? Ini kan pengalaman pertama ya? Iya. Oke. Yang pasti bersyukur sekali. Mungkin di awal pertemuan masih ada rasa kaku, canggung, apalagi jaga image. Terus itu perlu. udah 45 hari ditambah 1 minggu di sini udah nggak ada jaga image lagi. Kalau anak saya mengatakan udah saling baku cala-cala. Masya Allah. Tadi bahkan di belakang layar itu masih sempat baku cala-cala. Jadi udah terjalin ya. Alhamdulillahnya dari awal pertemuan itu yang mikirnya saya kayaknya didiskriminasi karena saya karena sendirian ini dari posko, teman-teman yang dari Bogor kita itu perwakilan 2 orang, terus Iya, di benar. Pulau 3 2 orang, terus saya sendirian. Wah ini bagaimana saya berbaur, apalagi saya berpikir ini pasti kendala bahasa yang paling sulit. Nah, ini menarik nih pemirsa. Wardah pernah mengatakan, kok orang Sulawesi kalau bicara kayak orang teriak-teriak. Gimana nih kesan pertamanya ketemu dengan orang Kesan Sulawesi? pertamanya kayak, wah ini udah ngomongnya kenceng, saya harus ngomong kenceng juga, dan ini kadang saya mencerna itu agak lama karena mungkin bahasanya kan jadi seperti makanan ya. dicerna kalau wah ini bahasanya kadang ada yang dibolak-balik, ini bagus juga, tapi saya begitu. Katanya sempat dijailin sama anak-anak Parepare, Iya. dijual-jual karena nggak tahu pakai bahasa. Tapi ini adalah dinamika dalam sebuah pertemanan ya. Iya. Nah kira-kira di pulaunya Wardah ini kira-kira program yang diunggulkan di sana apa tuh? Alhamdulillah kemarin yang diunggulkan itu yang pasti dari sisi keagamaan. Apa aja ya telah dilakukan dari sisi keagamaan? Dari keagamaan itu sendiri kemarin mendapatkan nilai plus itu karena kan pendidikan di sana juga hampir sama dengan Bu kita, yang paling tinggi itu hanya sampai setara SD. Jadi kalau mau sekolah SMP dan SMA itu kita harus keluar. Pastikan di sana juga. Berarti di sana juga belum ada sekolah tingkat SMP ini? Belum ada. Dan kemauan anak-anak untuk bersekolah itu sebelum kita datang pun memang diakui warga di sana itu rendah, karena ya
dari orang tua juga itu sedikit Berarti mindset masyarakat yang ada di Masih pesisir pulau itu mungkin dia mengatakan pendidikan itu nggak terlalu penting. Iya, Bagaimana sih? karena nanti kalian pulang ke rumah ya akan jadi seperti ini juga pasti gitu mindsetnya. Tapi terus kita datang, kita kasih pengetahuan bahwasanya pendidikan itu baik, pendidikan itu penting bagi kalian, dan dari pendidikan juga kalian akan mendapatkan banyak pengalaman, banyak teman, kalian akan bisa mengunjungi banyak tempat. Apalagi saya bilang bahwasanya saya dari Jawa, terus Jauh-jauh mereka datang ke jauh-jauh ke Jawa. sini. Saya bukakan petanya, saya kasih tahu bahwasanya di sini tempat saya, gitu. Dia hanya tercengang, wah ternyata kakak tinggalnya jauh juga. Oh, ternyata tempat tinggalnya ada di peta ya? Iya. Oh, terakhir ada di peta. Wah ada dong. Terus dia, buat kakak gimana caranya bisa kesini? Nah, saya bilang kalau kamu mau yang seperti ini, kalau kamu bisa lebih hebat dari saya, itu melalui pendidikan. Memang pendidikan itu lebih penting dari segalanya, dari materi ataupun yang lainnya. Nah, kita juga beritahukan bahwasanya ke orang tua masing-masing bahwasanya jangan pernah bikin anak putus asa. Jadi harus tetap dukung kemauan anak untuk bersekolah yang tinggi gitu, didukung entah itu bagaimanapun itu harus kita dukung. Di sana kira-kira penduduk Pulau 3 itu Pulau Tengah. Pulau Tengah berapa jiwa sih? Berapa kakak di sana? 500. 500. Ada 500 kakak. Oh, untuk kakaknya kisaran 60. 60. Iya. Jadi mungkin hanya nggak jauh berbeda dari kita. Nggak jauh berbeda dari kita. Oh, yang paling banyak itu yang pulau sebelahnya lagi. Iya, Mas Adian dan Pulau 3 itu sudah. Tapi saya lihat di dokumentasi Pulau Tengah itu yang ini ya, yang ada waktu 17-an itu sampai lomba apa itu yang laki-lakinya pakai sarung, pakai make up. Iya, itu bola daster. Oh, bola daster. Iya. Pas dapat lagu dangdut semuanya joget. Joget dulu. ya, bola daster itu bola daster. Nah, kelihatan kok di pulau ini kalau nggak salah saya sempat hadir juga, itu respon masyarakatnya sungguh luar biasa, yang sampai perpisahannya ada hubungi deh. Iya. Oh, Iya. wow. Dan itu kan karena kita anak KKN pertama yang tinggal di sana. Oh, anak KKN Iya, pertama. Jadi Berarti feelnya kalian sekali. menyimpang standar yang tinggi itu. Iya. Makanya pas kita pulang, mereka hanya bisa berkata, saya tidak bisa menerima anak KKN lain karena hanya kalian yang ada di Iya. Dan itu kesan pertama yang membuat saya kayak, wah, saya jauh-jauh dari Jawa, nggak ada rasa penyesalan sama sekali di sini. Saya diterima dengan baik, mendapatkan keluarga-keluarga baru yang sangat membuat saya tersanjung. Dan apalagi di Pulau Tengah itu ada kesan yang sangat mendalam ketika 17 Agustus. Di desa Pulau Tengah itu baru pertama kalinya dari kita juga itu mengadakan upacara 17 Agustus. Baru pertama kalinya, dan itu effort dari masyarakat, wah, Masya Allah mendukung sekali. Mereka bersemangat untuk hampir setiap hari meminta latihan untuk entah itu menyanyi Indonesia Raya, menyanyi 17 Agustus, bagaimana cara kita tatanan upacara itu, wah mereka hebat sekali. Mantap nih ceritanya. Jadi masing-masing posko saya lihat ini ada gebrakan-gebrakan. Iya, gebrakan-gebrakan baru. Yang sebelumnya memang nggak pernah dilakukan Iya. di sana. Mantap sekali. Nah, terakhir nih, masih ada keinginan balik nggak ke sana? Bismillah, masih ada sekedar berkunjung atau Oh, sekedar berkunjung Iya. atau dapat orang di sana nanti. kalau orang di sana sepertinya susah. Harus dipikir lagi. Soalnya memadukan antara kultur Kultur Sulawesi itu dengan kultur Jawa. Iya itu. Iya, siapa tahu aja berminat. Masya Allah. Nih, terima kasih Wanda. Nah, selanjutnya nih dari Hajra. Nah, dari Pulau 3. Perlu diketahui pemirsa bahwa saya mendapat bocoran katanya Hajra ini sangat disenangi, bahkan hampir ditinggal dengan petua yang ada di Pulau 3. Bahkan disampaikan sama dosen pembimbingnya, kalau bisa yang satu orang ini dikasih tinggal saja. Kira-kira apa nih yang telah dilakukan teman-teman Hajra di sana sehingga berkesan sekali oleh masyarakat Pulau 3? Oke, baiklah, sebelum saya masuk ke pembahasan inti tentang kehidupan saya selama di Pulau 3 40 hari.
Jadi saya sebelumnya akan perkenalkan nama dulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Hajrawati, disapa Hajra dari Yayan Pare-Pare, Prodi Manajemen Keuangan. Di sana dipanggil apa? Dipanggil Hajar juga. Iya, dipanggil Hajar. Oke, mengenai apa tadi? Kira-kira apa yang adik-adik lakukan di sana di Pulau Tiga itu sehingga sepertinya berkesan banget di Pulau Tiga, masyarakatnya sampai mau menaruh Anda nggak usah pulang katanya. Oh iya, ada kakek, Ada kakek, bapak kepala desa. Nah, kakek tersebut juga merupakan mantan kepala desa selama 30 tahun menjabat di Pulau Tiga tersebut. Pulau Tiga. Nah, kesan saya sama kakek itu paginya kita selalu bercerita dengan kakek pagi. Berarti sharing program kerja juga dengan kakek. Semua diceritakan dari awal perjalanan kita menuju ke sini yang penuh dengan tantangan. Ada yang minta mau pulang kayak saya. Oh, sempat minta pulang. Iya, bercerita tentang nangis. Tapi sepertinya terbayarkan setelah tinggal 1 minggu di sana. Iya, lumayan. Terus? Nah, pada saat sampai di pulau, ya masih terasa oleh dengan suasana-suasana yang ada di kapal, dan kita disambut oleh Kak Arham yang ada di Pulau Tiga, menyambut dengan bagus juga, dan dia menjemput kami di yang kapal. Kak Arham itu Iya, ya, Pak Arham. yang terus mengarahkan Iya, gitu. itu memang Hah? yang ini. Memang LO-nya Pulau Tiga ya. Memang semua anak-anak dia yang ini. Dia yang Dia ini. anak Kordes juga. Kordes. Nah, program-program kerja yang kalian lakukan di sana itu akhirnya apa tuh? Yang pertama itu pembuatan abon. Makanan. Oh, langsung membuat semua produk. Sambal, iya. Produk olahan itu. Kemarin di Expo kan? Di Expo. Iya. Nah, kemarin itu kita berinisiatif membicarakan tentang produk. Kira-kira apa sih yang bagus untuk dibuat di Pulau Pulau Tiga Tiga. ini, untuk bagaimana Pulau Tiga itu bisa terkenal. Jadi kita berinisiatif membuat produk. Oh, maksudnya mau di branding di Pulau Iya, Tiga. branding. Program kerjanya pengabdian itu untuk membranding Pulau Tiga ini Iya. dengan menciptakan sebuah produk yang khasnya dari Pulau Tiga. Terus selanjutnya gimana? Karena yang kenapa orang banyak ikan di sana, jadi kita buat produk dari ikan yang namanya abon Alaksana. Di bawah ada produknya? Produknya Produknya bikin dari. Oh, yang di Expo kemarin itu. Terus? Kenapa Alaksana? Karena kata Alaksana itu diambil dari Alasana. Nama produknya Alasana. Iya, abon Alaksana. Alaksana. Abon Alasana. Apa tuh artinya? Alasannya itu bahasa baju dari enak. Toh? Bahasa baju. Bahasa baju dari artinya enak. Kalau Alasana, kalau kita di sini kalau ditambahin 1 Alasana, artinya ya kamu alasan. Banyak alasan gitu. Kalau di sana artinya Alaksana. Alasana artinya enak. Jadi abon Terus enak. sejauh mana nih produksi abon ikannya ini? Jadi untuk mengenai produk yang kami buat itu kita kembalikan ke setiap kadus-kadus untuk bagaimana mereka bisa Kadus itu apa? Kepala dusun. Kepala dusun. Terus? Untuk bagaimana mereka bisa men-follow up ini produk yang sudah kita ajarkan, sudah kita bangun. Oh, ini produk olahannya. Nah, tapi kalau dari sisi keagamaan kira-kira apa nih yang kalian lakukan untuk masyarakat Pulau Tiga yang ada di sana? Nah, Dari segi sisi keagamaan. keagamaan kan di sana terkenalnya dengan pondok tahfidz. Pondok? Iya, Masya Allah. Ada pondok tahfidz. Pondok tahfidz, Masya Allah ada. Berapa tuh ininya? Santrinya? Santrinya kurang lebih 100 orang. 100 orang. Masya Allah. Gabungan dari SD, SMP. Ada pondok tahfidz dan kita teman-teman KKS sempat mengajar di sana, ada sekitar 3-4 orang. Terus kita tanya, kan saya fakultas pendidikan. Fakultas? Pendidikan jurusan pendidikan bahasa Arab. Masya Allah. Nah, jadi berarti ketemu dong. Iya, jadi gini adik-adik kan pondok tahfidz gak lepas dari namanya pasti pendidikan bahasa Arab. Iya, iya, Saya iya. tanya, adiknya dia pernah belajar bahasa Arab gak pernah kak lu, gitu kan agak kaget gitu. Loh ini tahfidz tapi kok gak ada belajar bahasa Arab. Iya, iya. Mereka kan langsung menghafal aja gitu. Nah, langsung apa aja gitu. Lo kok bisa gak ada bahasa Arabnya, gak ada tenaga pendidiknya, gak ada ustadznya, gak ada ustadznya gitu. Dia nggak belajar kayak film mudare. Iya, nggak belajar gitu. Ilmu hadis.
tentang nahwu atau sorof, oh nggak ada, nggak mampu kayak gitu. Oh, gitu. Nggak ada tenaga pendidiknya. Gitu. Akhirnya saya tanya, adik-adik mau nggak belajar bahasa Arab? Oh, mau banget kak. Sangat antusias banget sampai kayak terharu. Oh mereka ini punya semangat juga ya mau tahu mengenal bahasa Arab, mau tahu bahasa Arab. Nah, kesannya pertama kali ngajar bahasa Arab di sini dengan dasar gitu gimana? Oh, masya Allah sekali, antusias banget anak-anaknya, semangat. Semangat gurunya yang capek. Gurunya, iya, karena mereka itu menunjukkan rasa antusias dan semangatnya, jadi kita sekarang ngajar itu kayak ambis juga gitu, optimis juga gitu. Iya. Semangat juga Semangat ya. juga. Memacu Mereka juga ngafal, juga. mau ngafal juga. Di jalan-jalan itu kan anak-anak Wahidun 1, Isnadi 2, mereka iya. Jadi kayak Allah masya Allah banget ya, aku ngajar di Jawa aja, anak-anak cuma pesannya di kelas aja, gitu. Ngafalnya di kelas aja mereka, tapi dibawa sampai keluar rumah mereka ngafalinnya. Saking berkesannya juga Iya. Yang punya anak kemarin yang punya pemilik pondok tahfiz, anaknya kan dia tidak pintar menghitung bahasa Arab dari 1 sampai 10. Nah, setelah ada KKN dia Itu bisa udah apa? bisa. Hafal karena sudah belajarnya. Tapi guru tahfiznya ada di sana ya? Berapa orang tuh guru tahfiznya di sana? Bukan guru tahfiz sih, ini cuma dibuat gurunya Gimana tuh? Model pendidikan tahfiz. kayak Dia gurunya itu cuma gimana nih? Nggak Di bukan sana. guru tahfiz beneran gitu. Oh, iya. Cuma menyimak saja mereka. Menyimak yang ngafal. Tapi guru agamanya ada kan? Ada. Guru Ada. pendidikan agamanya Cuma ada. fikih-fikih dasar. Oh, fikih-fikih dasar Iya. seperti itu. Terus yang membimbing mereka untuk menghafal itu siapa? yang punya Yang punya pondok. Ustaz. Oh, yang Pak Ustaz itu. Tapi dia bukan guru kayak guru pendidikan agama Islam bukan ya? Iya. Dia punya pondok itu. Iya. Oh gitu. Tapi welcome mereka sama kalian ini. Alhamdulillah, luar biasa. Welcome banget ya. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Kalian mengadakan kegiatan-kegiatan besar nggak sih? Misalkan kayak Maulid Akbar atau apa di sana? Itu kemarin kita adakan 17 Agustus dan Oh iya ya, momennya ke tempat itu. dan di- Berarti banyak lomba-lomba keagamaan yang Banyak, kalian banyak, garap ya. juga di sana. Azan. Oke, selain produk abon, ikan abon itu, kalau mbok kita tadi kan ada produk misalkan mendirikan PAUD dan sebagainya. Kalian ada juga nggak seperti itu yang produk bahan non olahan seperti itu? kalau kita tidak perlu mendirikan kayak semacam PAUD karena Sudah ada PAUD? sudah ada Oh, ada TK-nya. TK, sudah ada PAUD, SD, SMP. Bahkan ada Bahkan tempat ada tahfiznya, tahfiz. tinggal melakukan pendampingan. Pendampingan. Wah, luar Pengembangan biasa. saja. Luar biasa. Pulau 3 ya, nah, termasuk Jember ada berapa orang di sana? 2. Ada 2. Sama Muzi sudah pulang duluan dia. Oh, nah kesan-kesannya selama di Parepare nih Jember nih. Ini ada 2 nih perwakilannya Jember, kesannya selama di Parepare. Luar biasa banget di sini, diajak jalan-jalan sampai benar-benar capek ya. Jalan-jalannya aja yang diingat. Tapi nggak capek. Jadi rencana pulang Tanggal 7. tanggal 7 insya Allah besok. Ya udah, nanti kita cariin mobil aja ya sudah pulang. Oke nih, terakhir nih. Ini adalah pulau yang paling banyak penghuninya. Pulau Masadian, bahkan padat banget di sana. Dan saya heran sebenarnya, anak-anak di sana begitu padatnya. Mungkin setiap tahun sepertinya orang produksi ya di sana. Nah, gimana nih pengalaman kesan-kesannya selama di Masadian? Apa-apa yang telah adik-adik lakukan di Pulau Masadian? Berhubung tadi kakak menyinggung masalah produksi, nah, saya lanjutkan karena pas tiba di pulau itu kak, saya juga penasaran karena setiap anak-anak saya tanyakan, adik kelas berapa kelas 4, adik kelas berapa kelas 4, adik kelas berapa kelas 4, semua. Jadi pas Produksinya bersamaan kan ya, ya? ya gitu kan. Jadi saya bertanya sama bapak sama ada situ tante, saya bilang tante di sini produksinya berjanjian kan? Itu ternyata mereka kayak musim penghujan kan mereka di rumah terus kak. Ya, Nah, ini menarik nih. Kayaknya perlu dilakukan penelitian nih. Pertama kalian di sana kan kami sudah sampaikan, kayaknya ada yang menarik nih di pulau ini. Ada yang berbeda. Kok anak-anak di sini kayak sama semua ya? Ini ada apa di sini?
Jadi seperti itu ya historinya ya. Iya. Jadi kalau musim hujan semuanya berada di rumah. Iya, betul-betul di rumah karena sempat kami juga beberapa kali hujan di sana dan memang nyaman untuk tinggal di rumah. Tidur nyaman sekali, udaranya nyaman. Enggak, maksudnya sekali. mereka nggak keluar ini berlayar cari ikan ya? Tidak Pak. Tinggal di rumah. Iya, betul-betul Ah. mereka tinggal di rumah. Nanti karena kan kalau hujan juga ombak. Oh angin, gitu. Nah, jadi keadaan nelayan yang turun ke laut begitu, semuanya Iya. tinggal di rumah. Iya. Mungkin itu adalah sebuah indikasi akhirnya anak-anak ini itu hipotesis sementara ya. Masih bisa dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Nah, dari sisi keagamaan apa yang telah dilakukan di sana? Kalau kami di sana Kak ada program kerjanya kan mengajar yang pertama. Dan yang kedua itu ada TOT, training of TOT? tajwid. Ya, training of TOT tajwid. tentang Training of tajwid. Oh, Ya, tajwid. Ya, mengajar tentang tajwid. Karena ternyata mereka di sana itu cara mengajinya itu Pak beda dengan kami yang di sini yang pernah. Bedanya kami kayak dapatkan. gimana tuh? Bedanya itu kan kalau kami itu diajar sama guru ngaji alif ini seumpama alif ba ista. Nah mereka di sana beda, guru ngaji yang mengaji dan muridnya yang mengikut ternyata oh ini begitu Oh, Pak. Iya, begitu. seumpama Yasin, saya guru mengaji dan ada yang diajar, gurunya bilang Yasin. Siswanya ikut Yasin. Iya. Oh gitu, didikte seperti itu ya? Iya. Oh, di sana masih ada ini nggak? Apa sih namanya? Kayak ngaji orang dulu tuh. Kalau menginjang, kalau orang Bugis menginjang ya. Iya. Barya Sikna, Yayawan nanti. Iya. Nah, yang seperti itu. Ada Pak, tapi mereka di sana itu bukan satu saya guru mengaji. Iya, mereka di sana di situ ada 4 kalau tidak salah, kalau bukan 5 guru mengaji. Jadi itu yang kesulitannya kemarin kami karena keinginannya kepala desanya kami juga harus menyatukan persepsinya ini guru-guru mengaji Oh, supaya begitu. iya karena anak-anak juga waktu mengajinya beda jadi itu ya kemarin kesulitan kami untuk mencari waktu agar mereka semua bisa datang Wow. bersama-sama belajar. Jadi disamakan dulu persepsinya ini Iya. karena gurunya beda-beda, Iya. metode yang diterapkannya juga beda-beda. Iya. Makanya kalian itu yang kalian benahi terlebih dahulu bagaimana menyamakan persepsi ke 4 guru Iya, ngaji ini supaya anak-anak cepat paham ya seperti itu. Nah, ada nggak produk yang kalian hasilkan dari sana? Kira-kira produk apa yang kalian hasilkan dari pengabdian? Ya alhamdulillah ada pun produk yang kami hasilkan dari Pulau Masedian itu tempat tisu dari Oh iya ya. Kerumes. Kemarin saya suruh bawa ke Ember-Ember tapi kayaknya habis dia yang ngendar expo itu. Baru banyak pertanyaan di expo kemarin bahwa ini susah dicari kan tuh bagaimana. Ternyata mereka di sana itu saking gampangnya didapatkan yang namanya kerumes, babado, yang kerumes itu Pak yang putih-putih itu yang Gerak-gerak kecil-kecil. Bukannya jin-jin itu. Iya, iya. Gitu. Saking gampangnya didapatkan mereka itu kayak menabur di depan rumahnya. Oh iya. Dijadiin Iya. hiasan. Iya, itu di depan rumah. Kemarin buat berapa tuh? 2 Pak, karena Buat banyak. Iya, tidak karena hari-hari terakhir mami, Hah? ya hari-hari terakhir baru pembuatan, jadi dua. Nah, menarik juga nih Mas Adian. Saya lihat waktu perpisahan kemarin, waktu mereka sudah hampir meninggalkan Pulau itu sampai anak sekolah semua keluar dari sekolah, sampai kayaknya itu anak sekolah libur sekolah itu untuk mengantar anak-anak KKN ini. Kira-kira pendekatan apa sih yang kalian lakukan sama adik-adik sehingga begitu eratnya hubungan emosional kalian di sana? Nah, yang pertama itu mereka memang antusias jika bertemu dengan orang-orang baru. Oh, orang baru Ya, itu. betul. Apalagi kita ini KKN kedua. Kan tadi di Pulau 2, Pulau Tengah, KKN pertama, KKN kedua. Yang pertama itu dari Palu. Ya, Datuk Karama. Nah, di situ mereka senang sama orang-orang baru pas ke sekolah. Yang pertama saya bangun Pak itu pendekatan dan organisasi. Oh, jadi organisasi. Iya. Terus? Saya ajarkan pramuka dan alhamdulillah mereka senang. Dan yang kedua itu karena ini momen 17-an yang di MTS itu saya juga terjun langsung untuk melatih mereka pengibaran. Oh, pengibaran. Ya, pengibaran. Jadi
setiap pagi latihan sama-sama, setiap Sabtu Minggu latihan kepramukaan, dan momen-momen yang kami laksanakan di sana ada pas 17-an, pas 14-an, 10 Muharram, alhamdulillah banyak. Dan saking saya pernah sakit, mereka Satu kampung. Iya, anak-anak SD pun bilang, Kak Manis kenapa nggak ke masjid? Oh, Kak Manis. Iya, di sana namanya Kak Manis. Kenapa nggak ada? Asma ini saya dengar dari kepala desa katanya disukai oleh pemuda-pemudi yang ada di sana tuh. Bahkan ada satu orang yang di posko Masadiang itu saya sudah nggak bisa bedakan, ini anak KKN atau apa. Soalnya sudah berbaur banget dengan masyarakat yang ada di sana. Kami datang untuk tinjau itu waktu mau penarikan itu, dia kan sama dengan anak Karang Taruna. Yang anak Karang Taruna, anak KKN enggak ini. Dan memang dia sudah tanjak-tanjak pulau nih. Ada Fahmi seperti itu. Luar biasa dia pendekatannya dengan anak muda. Bahkan dia kan agak-agak besar tuh. Jadi dia sering suka dipeluk sama adik-adik ya anak-anak sekolah itu. Saking mendalami perannya Fahmi. Mendalami peran. Kalau dia itu kalau keluar rumah seperti anak pulau, tidak pakai sandal. Pakai jalan kaki, tidak pakai sandal, dan dia aja. Biasa aja. Begitu sudah berbaurnya dengan masyarakat Masadiang ya. Nah, gimana nih tanggapan aparat desanya di sana setelah kalian melakukan pengabdian dan sebagainya nih? Ya, alhamdulillah karena kami dengan aparat desa itu punya grup Pak. Ada? Iya, ada grupnya. Jadi setiap sore kemarin ini selalu VC, bagaimana. Masih terjalin hubungan Ya, ini ya masih alhamdulillah. dari tingkat. Dan kayaknya teman-teman ini juga semua masih Mbok tersambung. kita agak susah. Iya. Kita agak susah. Soalnya kalau mbok kita mau dapat sinyal itu harus naik ke atas itu. Tapi kalau Lombok kita ini merupakan pulau yang destinasi wisata, kalau bisa dikatakan dia adalah duplikat dari Raja Ampat ya. Dia duplikat Raja Ampat, soalnya indah banget tuh di pulau ini. Meskipun dia mungkin lebih banyak dari Masadian sih penduduknya dibanding Mbok kita, tetapi dia destinasi wisatanya memang luar biasa sekali. Nah Mbok kita, gimana tanggapan atau respon dari kepala desa setelah kalian meninggalkan desa? Masih komunikasi nggak? Walaupun untuk respon dari para kepala desa sampai sekarang masih komunikasi Melalui apa tuh? dari WA. Oh dari WA, dapat jaringan dikit-dikit ya? Dapat jaringan. Karena memang ada beberapa tempat yang bagus jaringannya, yang strategis memang yang banyak dari. Ada lari-lari. Gitu. Oke, nah dari ini Wanda? Kalau dari Pulau Tengah itu dari pertama kali pulang sampai hari ini Komunikasi terus. komunikasi terus, dan itu bergantian gitu, entah dari anak-anak nanti anak-anak sudah habis telepon satu orang, nanti ganti orang, telepon lagi entah orang tuanya atau siapanya itu masih mencari terus kapan Kak pulang lagi, kapan kesini lagi, masih Masya Allah masih diterima dengan baik begitu, masih dihubungi terus, ditanyakan bagaimana kabarnya, ditanyakan ya gimana kegiatannya nanti, terus kira-kira sudah kapan balik ke sana lagi. Enggak ditanya kapan nikah gitu. Itu sulit. Hajra gimana? Pasti ditanya ini. Kalau Hajra pasti, Kak kapan balik nih? Soalnya dia dengan kepala sukunya di sana yang paling tuanya nih. Gimana Hajra, masih komunikasi dengan ini? Kalau saya, wow. Banyak sekali, hampir 24 jam. 24 jam. Semuanya kalau bukan Mas Didin telepon kepala desa. Mas Didin siapa tuh? Ada waktu. Oh gitu. Dan ada juga remaja pokoknya berganti Ah. wajahnya. Bukan. Terus ada yang nelpon 25 kali yang tidak pernah diangkat. 25 kali. Ada video call. Dan ada juga nanya Pak Adi ya, kemudian Pak Aldan. Ya. Dia bilang, "Kak, kapan pulang?" Aku bilang, "Kak, nanti saya ke Pulau 3 mau undangan." Lalu katanya, "Jangan mau undangan, penting di sini." Kayaknya patah hati sepulau nih. Kita sampai dibikin itu Apa tuh? video-video. Oh gitu, begitu antusiasnya masyarakat di sana. Oh, jadi kesimpulannya nih, alhamdulillah dari 4 pulau
kalian diterima dan welcome banget aparat desanya di sana. Alhamdulillah ya, meskipun kita bersyukur karena kami juga mendapat laporan bahwa selama adik-adik KKN di sana itu semua standarnya. Ini sebenarnya PR bagi teman-teman kalian nantinya ketika KKN ngasih kita laksanakan di sana. Sebenarnya ini adalah sebuah tantangan bagi adik-adik kalian di bawahnya nanti, karena kalian telah menyimpan standar tinggi di pulau masing-masing, di tempat KKN kalian masing-masing. Dan menurut laporan kepala desa itu nggak ada tuh yang error nilainya semua, karena kami sudah mendapat bocoran nilai dari kepala desa. Dan setiap kepala desa semuanya pokoknya unggul lah, semuanya baik lah begitu. Pokoknya menyimpan standar tinggi lah. Dan bahkan ada kesan yang mengatakan baru kali ini ada KKN yang begitu dekat dengan masyarakat. Itu real loh. Kami bahkan melakukan tanya jawab tanpa mereka sadari. Itu kami tanya, Pak, gimana nih Pak anak kakaknya di sana? Oh, anak kakaknya di sana, ya Allah, wih bagus sekali itu nak. Angka kayu saja baru kita lihat angka kayu, pergi bikin bantu angka kayu juga. Begitu berkesannya kalian di sana. Olehnya itu kita berikan aplaus dulu untuk diri kalian semua. Dah. Jember, terima kasih banyak. Selamat sampai di tujuan. Salam sama keluarga yang ada di sana, Pak Kapus, Pak Ketua LP2M. Semoga KKN kerjasama ini bisa berlanjut. Dan semoga nantinya kalau misalkan Pare-Pare menjadi KKN Nusantara, ada juga yang diutus dari Jember. Kalau bisa lebih banyak lah daripada KKN Nusantara. Adik-adik dari AM Pare-Pare, selamat memasuki kampus kembali. Skripsi menunggu kalian. Mungkin ini lebih stres daripada membuat program kerja pengabdian. Ya, selamat, semoga kalian sukses semuanya ya, dan bisa kembali ke tempat KKN-nya meskipun silaturahmi, ada yang mau bawa undangan juga boleh. Oke, terima kasih banyak pemirsa, sampai bertemu kembali. Itulah bincang-bincang seru kita terkait anak-anak KKN kerjasama yang telah dilakukan di Sulawesi Tengah, tepatnya di Munai Kepulauannya. Sampai bertemu di bincang-bincang seru selanjutnya di program Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Mari Ki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.